Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua. Al-Qur'an diturunkan oleh Nabi yang paling mulia dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Alhamdulillah, salawat bertangkaikan salam tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sahabat bakti semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang keempat ini di sesi kajian pada kali ini kita kedatangan guru kita semuanya Al-Ustadz Syekh Rizky Ahri Januar, mata'anallahu fi ulumi wa furuhi wa afiyatullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom meeting kali ini. Sedikit sebelum untuk kita memulai acara pemateri, uh, moderator akan membacakan sedikit atau dari background atau biografi dari guru kita Ustadz Rizky Ahri Januar. Nama Al-Ustadz Rizky Ahri Januar, beliau sekarang domisilinya berada di Kairo. Pendidikan beliau yakni Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darun Najah Bogor. Dan beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Syariah dan Qanun, jurusan Syariah Islamiyah. Dan beberapa prestasi beliau, yakni juara satu pidato Sepondok Pesantren Darun Najah Bogor, juara satu azan Sepondok Pesantren Darun Najah Bogor, santri terbaik 2013, santri terbaik bagian ibadah, dan wisudawan tahfidz 30 juz 2018, dan terakhir penerimaan beasiswa Al-Azhar Kairo jalur kedua Mesir. Alhamdulillah pada sore yang penuh berkah ini, insya Allah Al-Ustadz Rizky Ahri Januar akan membawakan materi kajian pada sore hari ini, yakni yang berjudul Al-Quran dan Perjuangan Anak Muda. Sebelum kita memulai kajian ini, alangkah baiknya dan eloknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kali ini mendapatkan keberkahan, kemudahan, ilmu yang didapatkan bermanfaat, barokah untuk semuanya, dan kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat amal baik kita. Al-hadihin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Toyib. Untuk mempersingkatkan waktu kepada Al-Ustadz Syekh Rizky Ahri Januar, falyatafaddal mashkur. Makasih Ustadz Akbar atas kesempatannya. Apakah suara Anda terdengar jelas? Terdengar, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fatahu ya Alimu iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina ya zal jalali wal jamani wal kamani wal ikram
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في روضة من رياض الجنة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Selamat datang teman-teman dari angkatan Rainsens ya. Nation, Ya, Sir. Masya Allah. iya. Alumni tahun 2021 Pondok Pesantren Darun Najah Cipining dan umumnya teman-teman yang dari luar Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi duniawi atau segi ukhrawinya di bulan yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan karunia, kenikmatan, rahmat dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan semua kebaikan itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena sebenarnya esensi dari syukur itu bukan sekedar kita berterima kasih kepada Allah, mengucapkannya dengan lisan alhamdulillah, atau mungkin sampai nangis-nangis makasih ya Allah dikasih nikmat kita. Sebenarnya bukan itu. Iya, itu bagian daripada syukur. Tapi syukur yang sesungguhnya ialah sorfun ni'ami ala iradatil mun'imi. Mendistribusikan segala kenikmatan, menggunakan semua kenikmatan itu sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu, zat yang memberikan nikmat itu. Apa saja kita dikasih nikmat bisa jalan, nah kita gunakan langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang baik. Kita dikasih nikmat misalnya sehat, maka kita gunakan kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Minimal, kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, minimal kita tidak menggunakannya untuk yang tidak baik gitu ya, lawan daripada kebaikannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak henti-hentinya kita mengharap kepada Allah agar diberikan yang terbaik ya, posisi kelak di akhirat. Ya, mudah-mudahan bisa sesurga dengan beliau walaupun nggak tahu diri ya. Dan minta sesurga dengan beliau. Meng, mengaca atau berkaca melihat dari amalan kita, dari kedekatan kita sama Allah, sholawat kita sama Rasul yang nggak seberapa setiap harinya. Jadi kita minta sesurga dengan beliau tuh kayak lebih lebih kayak ke nggak tahu diri sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, memang diperintahkan sama Nabi, idza sa'altumullah al jannata fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah surga, minta firdaus, yang paling nikmatnya, yang paling mulianya dari segala surga yang lain. Ya mudah-mudahan dengan rahmat, dengan maha murahnya Allah, Allah berikan kita itu ya. Dan Allah mudahkan kepada kita jalannya di dunia ini untuk menempuh surganya itu dan rahmatnya. Baik teman-teman, yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya. Tadi ada saya lihat, itu dia. Ustadz Hidayat Ramadhani Nuzulul Karim. Saya ngelihat beliau teringat hampir 10 tahun lalu ya, 9 tahun lalu. Ya 9 tahun lalu saya sekamar ya sama beliau di Darun Najah. Beliau kelas 1 MTS, saya kelas 1 MA. Di kamar namanya kamar gerbong karena besar ukurannya gerbong. Saya sekamar sama beliau. Sahur bareng, buka puasa bareng.
dan kamarnya dekat tukang mie. Dulu ada namanya Mas Heri di kampus 3 itu dekat danau. Nah itu belanja mie kayak ganti-gantian gitu ya. Masya Allah. Seketika kembali ingatan-ingatan ini. Semoga semuanya sehat teman-teman. Semuanya diberikan kebaikan dan keberkahan. Terima kasih sebelumnya Ana sampaikan ke Ustadz Akbar Susilo, beliau yang mengundang tempo hari, dan juga siapa namanya? Ustazah Salu ya, yang konfirmasi ulang, minta CV dan sebagainya. Alhamdulillah diberikan kesempatan sama teman-teman angkatan 2021 ini untuk sharing ngobrol ya. Tadi saya agak berat sebenarnya dibilang Ustadz kita, guru kita bersama Syekh itu agak berat kan. Karena saya kakak kelas kalian. Cuma beda berapa 4 tahun, 3 tahun. Tapi kita di sini sharing ya teman-teman. Diamanahkan untuk membawakan tema awalnya tafsir. Kajian tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan pemuda atau anak-anak muda. Tapi saya sampaikan ke beliau, ke siapa namanya? Salu atau Akbar. Kalau saya eh, belum bisa bawakan tafsir karena jurusan saya bukan tafsir. Yang pertama, yang kedua saya juga nggak mendalami tafsir. Itu khawatir nanti mantakallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang berbicara di luar batas kemampuannya, di luar funnya, di luar spesialisasinya, nanti dia ngomongnya ngawur, aneh gitu. Maka saya minta alihkan temanya yang sekiranya memang berkaitan dengan pemuda dan Al-Quran. Tapi bukan tafsir. Akhirnya dikasih tema Al-Quran dan perjuangan anak muda. Refleksi dan implementasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kajinya singkat saja, mungkin 20 menit, 30 menit. Mudah-mudahan tersampaikan inti-intinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda dan itu adalah masa di mana kita sekarang berada di dalamnya. Adalah fatroh, adalah masa yang istimewa dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyinggung masa itu dalam surah Ar-Rum. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ada dua riwayat sebenarnya, dalam riwayat Hafs pun bisa dibaca min ba'di du'fin gitu ya. Thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah wa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah. Bisa dibaca bisa dibaca du'. Maknanya beda. Sebelumnya saya sampaikan dulu, mungkin teman-teman juga ada yang dari luar ini eh, tidak atau belum begitu paham bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kalian dari kelemahan, kemudian dijadikan dari sebagian kelemahan itu kekuatan, kemudian dijadikan setelah kekuatan itu adalah kelemahan kembali dan uban. Bahasanya seperti itu. Ulama ada yang menafsirkan kelemahan ini adalah kelemahan akal. Jadi awalnya kita pas masih kecil akalnya kosong, nggak bisa apa-apa. Lama-lama masuk informasi, jadi cerdas, jadi pintar, jadi dia punya wawasan terhadap dunia, terhadap segala macam. Nanti di hari-hari akhir akalnya melemah lagi, mulai lupa-lupa, pikun istilah kitanya ya, pikun, lemah, susah mengingat. Bahkan orang-orang yang udah kita kenal pun kadang kalau ketemu ini siapa namanya, kayak gitu. Bahkan cucu sendiri kadang lupa kayak gitu ya. Nah, begitu. Ada juga ulama yang menafsirkan sesuai dengan ayatnya, eh, kita diciptakan dari kelemahan. Ketika kita kecil sampai mungkin apa namanya masa kanak-kanak itu masih lemah segala-galanya. Mulai masuk akil baligh, usia prima itu sampai 20, 30 sampai 40 tuh usia prima. Disitulah disebut masa muda. Kekuatan tuh di situ. Kita mampu segala-galanya, ada energi, otak juga berfungsi dengan maksimal di usia ini. Semua prima sekali.
Nah, setelah masa ini kita kembali ke masa lemah lagi di masa tua itu. Tulang-tulang mulai melemah kayak gitu ya. Fisik mulai melemah, mulai ada nanti datang penyakit-penyakit asam urat lah, kemudian kolesterol lah misalnya atau apa ya, penyakit-penyakit orang di masa tua. Ya, walau ada yang sehat juga. Mudah-mudahan kita juga sehat dan bisa memanfaatkan apa namanya nikmat sehat ini dengan menjaga kesehatan ya sampai tua nanti. Pola makan, pola istirahat semua dijaga. Ya, tapi umumnya orang-orang tua ada datang penyakit-penyakit kepada mereka. Begitulah kita ini di fase di mana kekuatan sedang berkumpul, bertumpu di sini. Gitu ya. Pandangan cerah, semua-semua. Itu. Maka ada tanggung jawab yang lebih dibandingkan ketika dua masa lemah tadi, masa kanak-kanak dan masa tua. Bahkan dalam hadis Tirmizi, Imam At-Tirmizi, ada dua riwayat sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba, di riwayat lain dua kaki anak Adam, yang maksudnya manusia ya, dua kaki kita, sampai pada hari kiamat tidak akan bergerak dua kaki kita pada hari kiamat sampai ditanya atau diminta akan pertanggungjawaban empat hal. Yang pertama an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya dia gunakan untuk apa. Yang kedua wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dia habiskan untuk apa. Yang ketiga an ilmihi fima fa'ala fi, atau bima fa'ala fi, ilmunya dia gunakan untuk apa, dia amalkan kemana gitu. Wa an malihi min aina tasab wa fima anfaq, hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Di riwayat kedua bukan masa muda tapi badannya, anjismihi, badannya dia dia pakai untuk apa semasa hidupnya. Artinya mata dipertanggungjawabkan semua kayak gitu-gitu ya. Lisan, tangan, kaki, otak dan seterusnya. Baik, Syekh kami ketika menjelaskan hadis ini di Masjid Asrama, ada daras ba'da asar itu sebelum Ramadan. Beliau menyampaikan sebenarnya satu yang pertama itu sudah cukup ketika Rasulullah bersabda bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan umur kita. Umur berarti terhitung sejak balik ya. Dan kita punya akal yang normal. Akil dan balik itu sudah mulai segala sesuatu kita pertanggungjawabkan sendiri sampai nanti kemudian wafat. Tapi uniknya di sini adalah Rasul juga menyampaikan masa muda itu juga padahal masa muda itu kan masuk ke secara umumnya umum apa umur ya. Secara umum umur itu masuk juga di dalamnya masa muda. Tapi Rasulullah tekankan lagi masa muda akan dimintakan pertanggungjawaban juga. Artinya apa teman-teman? Yang pertama memang masa muda itu punya pertanggungjawaban lebih, punya tanggung jawab, punya apa ya, harus diisi dengan yang lebih dibanding dua masa selainnya. Atau yang kedua, waktu itu betul-betul dimintakan pertanggungjawaban yang detail. Jadi nggak cuma secara umum, lebih dispesifikkan lagi waktu di masa muda. Begitu para guru kami menjelaskan. Nah, untuk dengan apa sebenarnya harusnya kita isi masa muda kita ini sebagai pemuda muslim tentunya ya. Secara umumnya anak muda untuk apa atau dengan apa kita isi. Kan temanya Al-Quran dan perjuangan anak muda. Kalau kita lihat beberapa pemuda yang diabadikan dalam Al-Quran itu umumnya perjuangan mereka itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kaumnya dan misinya dia adalah membawa eh, agama Islam, menyampaikan risalah Islam. Contoh Nabi Ibrahim ketika beliau alaihi salam itu menghancurkan berhala-berhala dan masyarakat Babilonia pada saat itu
saling bertanya siapa yang menghancurkan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami kan gitu. Biasanya pagi-pagi datang mau nyembah, tiba-tiba dilihat udah pada rubuh semua. Patung ular, patung singa, patung ini, patung itu pada rubuh. Sisa satu patung Namrud kan. Uniknya ayat Quran itu mensifati Nabi Ibrahim dengan pemuda. Qalu fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Masyarakat pada bilang ada anak muda, fata, yang biasa dipanggil Ibrahim. Kira Nabi Ibrahim dipanggil dan seterusnya kisahnya teman-teman sudah paham. Nabi Ibrahim disifati dengan anak muda berarti pada saat itu beliau di masa muda. Dengan keberaniannya, nggak ujuk-ujuk ya, nggak, mohon maaf tidak seperti organisasi atau ormas-ormas yang ngegerebek rumah warung apa warung makan gitu. Enggak ujuk-ujuk, ada sosialisasi dulu sebelumnya. eh Apa yang kalian lakukan ini gitu kan? Apa yang kalian i'tikafi ini gitu. Terus kata kaumnya wajadna aba'ana laha abidin atau akifin. Kami dapati nenek moyang kami begini ibadah gitu. Ada pertanyaan, ada diskusi dulu, baru nanti Nabi Ibrahim eksekusi. Nggak ujuk-ujuk ya. Intinya Nabi Ibrahim di sini sudah melakukan apa namanya stepnya gitu, mengingatkan, bertanya, jangan melarang gitu, bahwa Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu yang menciptakan kalian, yang mengurus langit dan bumi dan seterusnya. Tidak mau dengar kaumnya, dibuktikan. Karena pada saat itu ada isu siapa yang mendekat ke patung-patung ini akan buntung tangannya gitu, akan buntung kakinya, durhaka lah. Maka sampai marbot, kalau kita marbot ya di masjid, sampai marbot yang jaga pun kalau bebersih nggak berani dekat patung-patung itu, hanya menyembah aja ke situ. Tapi Nabi Ibrahim hancurkan itu untuk apa namanya, mengembalikan akal sehatnya mereka kaumnya. Dan ketika ditanya siapa yang menghancurkan ini dan Nabi Ibrahim dieksekusi mau dibakar, Nabi Ibrahim kan bilang fas'aluhum in kanu yang tikun. Coba tanya mereka kalau mereka bisa jawab. Faroja'u ila anfusihim. Kaumnya akhirnya introspeksi. Mana bisa patung jawab? Orang dia kami yang pahat, orang dia kami yang buat, kami yang taruh di situ, masa dia bisa jawab? Ya sudah, itu kan sudah menjadi jawaban bahwasanya itu bukan Tuhan, ngapain disembahkan gitu. Lagi ada Ashabul Kahfi, ada sekelompok pemuda yang menyelamatkan keimanannya sampai diabadikan bahkan jadi nama surah ya. Dan itu dibaca setiap Jumat sama kaum muslimin. Ada yang malam, ada yang siang bacanya. Dengan kisahnya juga yang sudah masyhur. Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan kisah pemuda yang lain di dalam Al-Quran. Nabi Yahya. Nabi Yahya mendapati dua agama. Sebelumnya Bani Israel ada agama Nabi Musa, Taurat kitabnya. Begitu lahir sepupunya Isa alaihi salam. Ini Nabi Yahya kan anaknya Zakaria ya, anaknya Nabi Zakaria. Sedangkan Nabi Isa anaknya Maryam. Maryam sama Zakaria ini kan ponakan ya, masih satu. Dan masyhur ceritanya ya, ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah dan seterusnya. Nabi Zakaria yang khidmat di mihrabnya Maryam. Jadi Nabi Yahya ini belajar dua kitab. Taurat ia dikuasai ulama Bani Israel, Nabi Yahya ini. Kemudian begitu datang Nabi Isa dengan risalahnya juga beriman kepada Nabi Isa. Jadi semasa hidupnya mengimani dua risalah. Ini semua anak muda, gitu ya. Dan kita nggak jauh-jauh dapati mereka perjuangannya seputar tauhid atau agama Islam. Baik, apakah relevan di zaman kita ketika kita masih memperjuangkan tauhid? Iya, tentu saja. Karena dari akar ini, dari tauhid ini ketika kuat maka akan cabangnya pun implementasinya di keseharian kita akan menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Minimal moralitasnya tetap terjaga ketika kita bertauhid dengan kuat dan kokoh. Tapi saya nggak akan bahas tauhidnya. Saya akan coba mengajak teman-teman semua untuk melihat peranan yang urgent di masa kita ini. Karena untuk tauhid, kita udah sama-sama melihat Islam itu kuat ya secara tauhid.
sebandel-bandelnya orang ketika diajak murtad tuh nggak mau gitu. Dia nakal, dia apa, tapi nggak mau keluar dari Islam gitu. Itu banyak. Bahkan kalau di Madura itu sepreman-premannya preman gitu. Bandel-bandelnya orang tetap nurut sama kiai, bakal tetap ngebela Islam. Lihat kejadian yang di Monas itu. Yang datang ke situ belum tentu sholat 5 waktu itu. Tapi ketika agamanya dihina, bahkan satu ayat doang itu Al-Maidah 51 semua kumpul. Berapa belas juta orang itu di Monas. Sebegitu kuatnya tauhid kalau umat Islam. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di Eropa, di Barat, di mana itu ketika agama di sana dijadikan lelucon, gambar Yesus dijadikan meme, ya. Ada orang bahkan buat anime, Yesus versus siapa itu. Islam sama sekali tidak tidak bukan tidak ada yang ngusik ya. Ketika ada yang ngusik langsung bangkit semuanya. Langsung semuanya melakukan protes, langsung semuanya melakukan ya apa namanya pembelaan terhadap sebegitu kuatnya kita sama agama kita. Jadi kalau tauhid mungkin nggak akan terlalu detail dibahas di forum kali ini karena sebentar waktunya, tapi lebih kepada mari kita kembalikan walaupun berat sekali masa kejayaan Islam di mana anak-anak muda itu produktif dengan ilmu, dengan apa namanya hal-hal yang bersifat ilmiah, hal-hal yang bersifat memang mengisi gitu, mengisi soft skill segala macamnya itu. Di zaman Rasul pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit dan seterusnya. Para pemuda-pemuda ini itu mereka bergerak di bidangnya masing-masing. Ada yang panglima, ada yang ulama, ada yang birokrat, ada yang pedagang, ada yang apa namanya macam-macam ya. Kalau Abu Hurairah itu ya masuknya ulama, Habib Ibnu Abbas masuknya ulama. Tapi mereka semua anak-anak muda. Sayyidah Aisyah pun muda ketika mendapati Nabi SAW ya dinikahkan usia 6 bersama usia 9 dan beliau meriwayati bahkan kata para ulama kalau nggak ada Sayyidah Aisyah agama ini hilang sepertiga ilmunya. Kita nggak tahu sepertiga ilmu agama karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah masuk 6 urutan pertama periwayat hadis terbanyak 2000 3000 sekian beliau meriwayatkan hadis dan lebih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah bersama istrinya, Rasulullah dalam rumahnya seperti apa, mandi junubnya Rasul seperti apa. Kan kalau sahabat meriwayatkan hadis ketika Rasulullah di masjid, Rasulullah di pasar, dia di majlis, dia di luar rumah, di peperangan seperti apa, di safar seperti apa. Itu kan sahabat bisa riwayatin, bisa dampingin, bisa melihat dan meriwayatkan. Tapi kalau Rasul dalam rumah, tidurnya bagaimana? Ya kan nggak mungkin sahabat juga ngintip-ngintip ke kamarnya Rasul, gimana sih tidur kan gitu. Bangun tidur ngapain, gitu. Bersama istrinya bagaimana, itu kan istrinya yang tahu. Dan Sayyidah Aisyah yang paling banyak meriwayatkan itu. Dan itu anak muda, Sayyidah Aisyah pada saat itu bahkan jadi ulamanya muslimin pada saat itu. Banyak para sahabat meminta fatwa ke Sayyidah Aisyah sepeninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belajar hadis ke Sayyidah Aisyah. Jadi guru beliau itu ulama apa namanya berjasa besar dalam Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat keadaan anak-anak muda khususnya di Indonesia, apa yang sekarang sedang menyibukkan keadaan mereka? Secara umum ya, yang gampang kita dapati, hal-hal yang viral dan tren saja mereka buat. Tidak menafikan juga banyak hafiz-hafiz, itu semakin banyak memang. Hafiz Quran, orang-orang yang terlihat sukses di dalam bisnisnya dan di usia muda itu memang sekarang banyak kita dapati dibanding generasi sebelumnya. Mungkin yang sukses usia 30-an ke atas, tapi kalau sekarang 20-an udah bahkan ada yang punya travel, ada yang punya macam-macam lah orang-orang anak-anak muda di zaman sekarang yang bisnisnya besar, yang keilmuannya juga karena akses belajarnya mudah. Itu kita nggak pungkiri itu, tapi umumnya kita bicara umumnya. Seusia kita di luar sana, apa yang mereka sedang kerjakan gitu. Masih sibuk dengan hal-hal yang receh, yang remeh-temeh, ya, urusan percintaan. Nah, nauzubillah min zalik, staycation dan seterusnya.
masalah kayak gitu ya, joget-joget mewabah sekali itu, dari anak SD sampai gurunya, dari karyawan pabrik sampai Gojek sampai orang random bikin live joget-joget, itu yang sedang kita hadapi. Hal-hal yang receh remeh, banyak meme, banyak hiburan, podcast-podcast, lihat yang daging-daging isinya tuh sedikit yang nonton. Tapi kalau hiburan isinya lawakan, ketawaan, nggak nggak ada isinya, bahkan di branding dengan kosong, teman-teman mungkin tahu, di branding dengan kosong tuh ramenya luar biasa kayak apa. Begitu yang sedang kita hadapi, teman-teman. Tantangan kita itu, kalau kita mau berbicara perjuangan Al-Quran dan perjuangan anak muda, kita akan masuk ke ranah sana dan kita hadapi jerih payah letihnya tuh di sana. Masing-masing kita punya passion, punya bakat, punya apa namanya, kecenderungan ke arah mana. Tidak bisa kita samaratakan bahwa kita harus terjun ke dakwah semua. Tentu itu tidak bijak. Karena nggak semua belajar agama dalam gitu ya. Nggak semua juga belajar bagaimana fikih dakwah dan seterusnya. Tapi yang bisa kita ambil adalah mari sama-sama kita bergerak di bidang kita masing-masing gitu ya. Setiap kita punya kelebihan dan setiap kita bisa ngisi di mana. Teman-teman yang bisa IT, silahkan maksimalkan IT-nya, maksimalkan Kotoran bebe aku. ilmunya, informasi itu semua, dan kalian bisa melakukan kebaikan lewat situ. Teman-teman yang paham ilmu hukum, teman-teman yang belajar ilmu hukum, silahkan kalian manfaatkan ilmu hukum itu. Belajar terus sampai mungkin jadi nanti hakim, jadi apa, dan kalian bisa mengedukasi masyarakat lewat situ. Kalian bisa tegakkan keadilan. Teman-teman yang barangkali bisnis, teman-teman yang barangkali belajarnya di medis, di kedokteran, semua kita bisa berbuat baik. Gitu ya. Jadi tidak sempit sebatas oh harus jadi santri, oh harus jadi ustazah atau ustadz untuk bisa mengubah. Enggak, justru justru dari pintu yang lain itulah Islam banyak berkembang, bukan dari pintu apa namanya? Dari pintu dalam tanda kutip ya majelis ilmu saja di dalam masjid gitu. Enggak. Sains, ulama-ulama dulu di Baghdad itu banyak, justru Islam memberikan ruang mengkaji segalanya, ilmu kedokteran, ilmu eh, arsitektur, ilmu medis, bedah dan segala macam, matematika, semuanya gitu. Islam memberikan ruang sangat besar sekali, tinggal di mana kita condongnya, di situ kita maksimalkan, dan itu dicintai sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu, gimana hadisnya, eh, an ya'mala rajul amalan an yutqina fihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang jika dia melakukan sebuah pekerjaan atau menekuni sebuah aktivitas, betul-betul dia maksimalkan di situ. An yutqina fihi. Kalau dimutkinkan, jadi pakar di bidangnya gitu. Memang bagus kita bisa banyak hal, tapi lebih bagus kita bisa satu dua hal dan kita pakar di situ gitu, sehingga nanti kolaborasi kita, kita bekerja sama gitu, yang bisa ini kerja di sini, yang bisa ini kerja di sini, itu membangunnya tuh dari situ gitu teman-teman, karena kita masih muda dan apa namanya, pekerjaan kemudian rumah tangga dan apa itu nggak menghalangi kita dari itu semua gitu. Jangan jadikan alasan apa namanya, karena gini, kerja itu atau mencari rezeki, mencari nafkah kalau laki-laki, atau kuliah, mencari ilmu, atau menikah, berumah tangga, semua ini ibadah. Nikah ibadah, kuliah ibadah, kerja ibadah, dan gak ada ibadah yang merusak ibadah yang lain tuh nggak ada. Nggak ada ibadah ngerusak ibadah yang lain. Kita beramal soleh, terus tiba-tiba misalnya hafalan Quran kita hilang gara-gara kita kuliah, gara-gara kita sibuk kerja. Nggak ada pekerjaan atau ibadah yang serius, yang benar, yang ngerusak hafalan Quran atau ngerusak iktikat baik kita, azam baik kita untuk kemudian berkiprah di masyarakat tuh enggak. Jadi jangan dijadikan alasan saya sibuk kuliah, saya nggak bisa begini, saya sibuk bekerja, saya nggak bisa ini. Saya udah nikah, saya nggak bisa terjun gini. Nggak ada. Nggak ada alasan. Tinggal kita niat apa enggak. Kalau kita niat ada jalannya. Kita belajar itu ya. Tidak sodaqal azmu wa hasabil.
Kalau azam sudah bulat, sudah tekadnya sudah kuat, ada aja jalannya. Orang yang punya tujuan dia akan mencari 1.001 jalan. Tapi orang yang malas yang nggak punya tujuan dia akan mencari 1.001 alasan untuk dia tidak kemudian bergerak atau berkiprah. Akan dia cari alasan-alasan. Oh saya karena ini saya ini. Begitu teman-teman. Jadi berjuang silahkan. Kalau kita kembali kepada spirit Quran, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kemudian kita di bidang masing-masing kita itulah kita maksimal. Teman-teman tahu dulu para sahabat itu nggak semuanya ngeriwetin hadis. Ada yang jago di perang, ada dan itu dimuliakan semuanya dalam Islam. Begitu ya. Jadi orang kaya silakan bisnis. Silakan. Jadi mau jadi pemerintah masuk pemerintahan, apalagi masuk pemerintahan. Banyak sekali kebaikan masyarakat itu bukan datang dari mimbar masjid tapi dari kursi pemerintah. Ustadz teriak Homer haram, Kiai Habib semua teriak Homer haram. Masih aja ada orang minum datang ke tempatnya. Tapi begitu jadi pemerintah, dia tanda tangan, dia tutup misalnya minuman keras itu, tokonya, tempatnya, klubnya ditutup. Satu tanda tangan doang, satu secari kertas doang, udah selesai. Ratusan orang nggak dapat dari situ minuman kerasnya. Lihat betapa pengaruhnya apa namanya pemerintahan ya, ketika kita bisa sampai ke sana. Jadi berjuang tuh di segalanya dan semuanya dinilai ibadah sama Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu fi'lin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala pekerjaan, segala aktivitas yang punya nilai kebaikan. Ini catatnya, zibalin, punya nilai kebaikan. Yang tidak dilandaskan dengan nama Allah, maka dia terputus dari pahala, dari rahmat, dari kebaikan akhirat. Artinya apa? Semua hal itu bisa bernilai ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, kerja ibadah, ngajar ibadah, jadi dokter ibadah, jadi polisi ibadah. Asal semua diniatkan lillahi ta'ala. Bahkan yang terlihat ibadah itu bisa jadi bukan ibadah. Ada hadisnya masyhur ya, 3 orang yang akan disiksa sebelum penyembah berhala, 3 golongan. Al-Qari, orang yang eh, baca Quran, orang yang terlihat ahlul Quran. Kemudian orang yang suka berderma, suka bersedekah, sama mujahid. Ini ibadah tinggi sekali teman-teman. Jihad visabilillah, suka sedekah, orang suka ngaji atau terlihat seperti ahlul Quran, tapi tiga-tiganya dia niatkan untuk liukol anahu alim, liukol anahu qori, liukol anahu jawad, liukol anahu karim, liukol anahu syuja. Waqat qila, itu bahasa hadisnya. Dan sudah mendapatkan pujian itu, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, pandangan manusia, ketenaran, popularitas, nama yang besar, disanjung dan sebagainya, sudah didapatkan. Yang terlihat ibadah belum tentu ibadah. Dan bisa terhapus itu semua pahalanya, bahkan nauzubillah dapat ancaman disiksa sebelum penyembah berhala. Tapi betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang terlihat itu umum dunia. Tapi justru di situ ketika dia niatkan karena Allah tadi ya, yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai pekerjaannya dengan bismillah. Maksudnya apa? Dari awal dia tekuni itu, dia niati lillahi ta'ala. Saya mau begini lillahi ta'ala. Ilmu pemerintahan saya untuk lillahi ta'ala. Ilmu medis saya untuk lillahi ta'ala. Maka semua itu akan menjadi ibadah. Apalagi ibadah sosial. Nah, itu anak muda, kita semua tekuni ibadah. Gini, teman-teman. Bukan nggak boleh ya, tapi dianjurkan kita lebih fokus ke sekiranya bermanfaat untuk umum. Guru kami, Syekh Salim Abu Asi, hafizahullah, itu pernah menyampaikan man syagolahul mafrud, man syagolahul wajib anil anis sunnah fahuwa ma'zur wa man syaghalahu sunnah anil wajib fahuwa magrur. Orang yang sibuk dengan hal yang wajib sampai terlalaikan dari hal yang sunnah maka dia dapat uzur, nggak apa-apa gitu. Orang sibuk menuntut ilmu sampai misalnya sholat sunnahnya sedikit, atau orang sibuk cari nafkah sampai capek akhirnya malam nggak sholat tahajud misalnya atau apa, itu dapat uzur karena dia mengerjakan yang wajib. Tapi orang yang mengerjakan yang sunnah-sunnah
sampai terlalaikan dari yang wajib, maka dia telah tertipu sesungguhnya. Gitu. Sholat tahajud itu baik. Hafal Quran itu baik. Kemudian sholat duha itu baik. Tapi semua itu akan kembali kepada diri kita. Walaupun hafalan Quran ketika kita matengin, ketika kita belajari juga ilmunya lebih dalam, ilmu Qurannya, kita akan bisa mencerahkan, bisa mendobrak satu generasi. Akan tetapi secara praktek yang sekarang kita temui itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau kalian bisa ilmu kedokteran, kalau kalian bisa ilmu pemerintahan, kalau kalian bisa teknologi, kalian jadi bisnismen atau kalian jadi entrepreneur, itu kalian bisa buka satu lapangan pekerjaan untuk 20 orang, 100 orang. Manfaatnya lebih terasa lebih besar. Dan itu punya potensi besar masuk jadi generasi atau jadi orang terbaik. Teman-teman tahu hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan Rasulullah nggak spesifikasikan ini hanya untuk kaum muslimin. Kalau untuk kaum muslimin khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Artinya, ayo berlomba sama non muslim sekalipun gitu. Jangan mau kalah. Dan kita sudah tertinggal. Lihat teknologi dipegang Jepang, dipegang Korea, lihat semua itu dipegang Rusia, dipegang Amerika. Kita bisa apa kaum muslimin? Lemah sekali kan sekarang. Banyak dimanfaatkan bahkan. Gitu. Berat ya. Ini materi yang sangat berat sekali. Nggak bisa kita lakukan sendiri, harus bersama, harus berjamaah. Dan teman-teman harus mengedukasi yang lain juga. Agar tidak berat mengamalkannya sebagaimana Pak Kiai kita Jamahari Abdul Jalal Hafizahullah pernah sampaikan. Dari singkatan kader imama itu, yang pertama imam, yang kedua mutakin, yang ketiga alim, yang ketiga mubalik, yang keempat amil. Nggak cuma kita alim, tapi kita juga harus mubalik, sampaikan. Karena kalau kita alim sendiri, tahu sendiri, sadar sendiri, yang lain di sekitar kita nggak sadar, capek. Atau kita baik nih, kita pasangan kita, keturunan kita baik, soleh, lurus, hidupnya lempeng, menjauhi yang haram dan sebagainya, lurus. Tapi teman-teman anak kita di luar, tetangga-tetangga kita, kita nggak bisa jamin kebaikannya. Gelisah juga kalau kita mau lepas anak kita main di luar sama siapa. Baik sendiri itu repot. Maka harus kita apa namanya? Bukan harus, lebih tepatnya berusaha untuk baiknya itu tersebar ke sekitaran. Begitu ya. Kesadaran itu nggak cuma hanya kita miliki, tapi bagaimana itu bisa menjadi sebuah kesadaran bersama sehingga bergeraknya lebih mudah. Gitu teman-teman, peduli, jangan jangan apa namanya, jangan eh, diam aja. Kalau ada sesuatu yang munkar coba ingatkan, kalau ada sesuatu yang hak coba di-up terus. Jangan malu, lebih tepatnya jangan malu untuk berbuat baik. Karena kalau kita lihat mereka nggak malu-malu tuh posting-posting lagi konser, lagi minum-minuman keras, lagi karaokean, kumpul cowok cewek, nggak pakai kerudung kalau yang cewek, kalau bahkan bajunya begitu-begitu anak-anak muda gitu. Ya, mereka nggak malu meng-up itu semua ke sosial media, ke permukaan, dilihat jutaan mata. Kenapa kita yang berbuat baik kemudian malu? Nggak logik sekali, gitu ya. Jadi umumkan ketaatan kita semua nggak apa-apa. Di zaman sekarang ya itu menjadi sebuah urgen. Kalau dulu mungkin enggak, karena orang maksiat juga malu, gitu. Orang maksiat itu jalan di toko tuh pemandangan yang normal, baca buku, baca Quran, membahas agama di tempat umum, hal yang normal sehingga orang mau maksiat itu malu dan merasa aneh, gitu. Akhirnya ketaatan ketika ditampakkan itu nggak ada urgensinya, gitu. Tapi di zaman sekarang ketika kemaksiatan sudah merajalela, merebak sekali, maka ketaatan tidak menjadi alasan untuk disembunyikan. Kita tampakkan, nggak apa-apa gitu. Agar menyeimbangi supaya nanti generasi setelah kita tuh nggak ngelihat, oh ini panduan, oh ini pacuan dalam berkehidupan. Karena yang dia lihat begitu semua kan jadi normal. Ketika orang baru belajar, baru puber, remaja atau dia baru melihat dunia dan dia melihat isi dunia begini, nanti itu akan dianggap oh begini normal ya, oh begini hidup ya, gitu dia. Nah, maka isi
Saya nggak pandai bikin konten, saya bukan konten kreator. Tapi teman-teman yang bisa, silahkan kolaborasi. Bisa ngedit, bisa jadi konten kreator, tapi misalnya untuk wawasan sedikit, kolaborasi sama yang ada wawasannya. Kolaborasi dia yang record, dia yang ini, dia yang ngedit, dia yang apa. Kan begitu. Ustadz juga. Ustadz Somad itu nggak megang ininya sendiri. Ustadz Adi Hidayat nggak megang sosmednya sendiri, YouTube-nya itu ada timnya. Kalau beliaunya sendiri pun dakwahnya mungkin nggak sebesar ini, gitu. Dan kebaikan nggak akan tersampaikan seluas ini. Tapi ketika kolaborasi sama yang bisa komputer, sama yang bisa editing, sama yang bisa macam-macam itu, semua jadi mudah. Apalagi ketika kolaborasinya sama sama yang ada di pemerintahan, sama macam-macam itu akan lebih mudah lagi. Begitu teman-teman ya. Jadi pesannya tidak tidak menjurus kepada satu peran saja. Kita harus aktif di bidang agama saja. Enggak. Agama bahkan bisa cukup untuk diri kita sendiri sudah cukup. Kita paham fikih-fikih yang sekiranya kita menjalani itu keseharian itu sudah cukup. Selebihnya kita berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan begitu Pak Kiai kita mau sampai ada program safari dakwah, sampai ada program PDPM. Itu apa kalau bukan untuk kita bermanfaat buat orang lain? Diajarin muhadoroh, begitu, diajarin organisasi, itu kan supaya kita melek di masyarakat, supaya kita bisa terjun. Begitu teman-teman, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan ke moderator Ustaz Akbar Susilo. Oke, syukran jazakallah khair Ustaz. Insyaallah dari beberapa materi dari beberapa penyampaian beliau, materi ini sangat penting untuk kita semuanya. Bila khusus pada teman-teman kali ini adalah kaum kaum muda. Nah, seharusnya diskusi ini berjalan dengan Masya Allah, Ustaz. Karena problematika pada saat zaman ini, ketika zaman Rasul dan sahabat itu pasti berbeda. Globalisasi, media sosial, velocity itu kalau zaman sekarang adanya velocity, Sat. Jadi nggak bukber, nggak velocity katanya. Kayak joget-joget TikTok gitu, Sat. Nah, bagaimana standar syariat Islam melihat itu? Nah, mungkin teman-teman sekalian juga harus banyak bertanya nih, mumpung kesempatan diberikan kesempatan kesehatan, waktu, umur yang panjang, kapan lagi? Betul nggak, Sat? Betul Ustaz Kayaknya Akbar. mungkin teman-teman sekarang boleh bertanya kepada guru kita ini kadar ke apa tuh batasan-batasan kita tuh gimana gitu. Atau bagaimana? Mungkin teman-teman mau bertanya tentang guru kita ini. Mungkin tafadhol kita. Mungkin Ustazah Lili mau bertanya. Eh ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Em, untuk anak muda sekarang, terutama saya sendiri, nggak asing gitu dengan namanya persahabatan antara lawan jenis Ustadz. Nah, pengen bertanya itu pandangan Islam tuh seperti apa Ustadz terkait persahabatan antara laki-laki dan perempuan gitu. Terima kasih. Baik. Sebenarnya nggak cuma zaman sekarang ya, dari dulu sudah diingatkan dalam Al-Quran dan sering disampaikan kok sama pengurus bagian bahasa itu kalau lagi iklan di masjid, innamal mu'minuna ikhwah. Di hadisnya, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawatihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Dan hadis atau ayat yang lain berkaitan dengan kita tuh saudara, bukan sahabat bahkan. Saudara ya. Saudara tuh di atas tingkatan sahabat. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La di sini bukan la nafi, tapi naksi. Bukan berarti nggak beriman 100% ketika kita nggak mencintai saudara kita. Nah, dia saudara orang beriman. Ayat Qurannya begitu.
Ketika kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Artinya kita misalnya masuk surga, kita juga punya rasa yang sama. Saudara saya juga harus masuk surga. Tangga saya, teman kita, itu semua juga sama. Akhirnya apa? Ketika kita punya satu langkah, kita ingin terapkan itu di yang lain dengan cara yang baik tentunya ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan dan seterusnya. Tapi bagaimana batasannya? Antara lawan jenis khususnya, ya teman-teman saya kira sudah paham batasan yang kiranya perlu dijaga antara kita dengan lawan jenis. Seperti contoh misalnya tidak ada ikhtilat itu sudah jelas. Ikhtilat kalau zaman dulu mungkin mesti secara fisik, tapi zaman sekarang nggak cuma zaman sekarang ya, udah beberapa eh, tahun ini, puluh tahun ini, mungkin sekitar 20 tahun atau sekitar 20 tahunan ke belakang ini, ikhtilat itu bisa dilakukan dengan diam di rumah saja, dengan komunikasi di HP. Nah, itu sudah menjadi hitungan ikhtilat. Bisa bahkan video call, bisa bahkan eh, yang lain-lain gitu ya, kirim gambar dan seterusnya. Maka menjaga batasan ini yang pertama yang paling jelas, yang paling sorih, ikhtilat haram hukumnya. Kemudian yang kedua eh, interaksi, komunikasi, bercandaan itu juga. Kalau hati kita kan Islam itu mengajarkan istafti kolbak ya, tanya kepada hati nuranimu. Hati nurani itu biasanya punya suara yang jujur terhadap segala sesuatu. Itu memang fitrah manusia. Kalau ada hal yang jelek, hal yang buruk, dia akan nolak secara sendirinya walaupun dia nggak belajar dalil. Walaupun dia nggak belajar panduan yang normalnya, tapi ketika ditanya ke hati yang paling dalam, itu dia akan mengatakan ini nggak baik. Nah, Islam itu indah. Rasulullah ketika ditanya apa itu keburukan, beliau SAW menjawab, maha kafi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas atau ayatola alaihin nas. Apa yang terbesit di hatimu dan kamu tuh nggak suka itu kelihatan orang lain. Artinya ketika kita udah ngerasa kalau saya ngelakuin ini dan dilihat orang lain, malu nggak saya? Kalau malu, itu keburukan. Gampangnya gitu kalau kita. Tentu kalau mau lebih detail belajar fikih ini ya, mujalasah, adab-adab ketika sedang di tongkrongan, ada menundukkan pandangan ketika berkumpul dengan lawan jenis dan seterusnya. Mungkin nggak sampai masuk ke ranah-ranah privasinya dia dan seterusnya. Komunikasi secukupnya ketika ada hajat, meminimalisir pemakaian emoji-emoji, stiker-stiker tertawa bercandaan dan seterusnya itu meminimalisir itu semua. Tentu perlu detail belajar itu. Tapi paling gampangnya tanya aja diri kita. Kalau kita begini kelihatan orang lain, malu nggak? Gitu. Kalau malu, itu udah berarti masuk ke ranah yang tidak baik. Gitu. Karena hati nurani itu bersih. Lubuk hati yang paling dalam itu bersih, nggak ternodai fitrahnya. Setiap orang bisa kembali. Makanya ada titik balik semua orang itu ketika dia betul-betul jujur dengan lubuk hatinya yang paling dalam, maka dia bisa berubah. Ya ini nggak baik, saya harus tinggalkan kayak gitu ya. Itu sih standarnya. Kalau ditanya batasannya apa, begitu. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke, syukron. Mungkin teman-teman ada yang tanya lagi. Ini sesinya Masya Allah nih. Judulnya penting banget nih, pemudi. Ya. Pasti banyak nih problematika teman-teman nih. Keganjalan-keganjalan. Mau melakukan sesuatu, takutnya dosa. Atau melakukan sesuatu, ganjel. Atau bagaimana. Atau yang sudah dilakukan itu ternyata salah. Boleh kita tanyakan pada guru kita ini. Ustaz, aku anaknya mau nanya. Oke, silakan. eh Mungkin nggak tahu ini masih sesuai topik. Tapi aku mau nanya, maksudnya kita itu. Aku suka ada yang bilang, eh kehilangan diri. Aku nih kehilangan diri. Aku gitu gara-gara ikut pergaulan segala macam gitu. Maksudnya, emang misalnya kalau misalnya emang dia dari awal diri dia emang nggak terlalu baik gitu.
maksudnya kenapa kehilangan diri terus katanya mau balik lagi ke diri dia yang dulu. Maksudnya itu gimana sih, Sat? Baik, Jelas gak ya pertanyaannya? ya jelas Ya, jelas. syukur Sat, syukur Sat. Afwan, belum dijawab. Ya, sering dialami sama alumni pesantren ya, seperti kita yang dulu di pesantren eh, seakan-akan dengan itu semua asing, tapi ketika sudah lama di luar, kok seakan-akan yang dulu asing, yang dulu kita lakukan, kok nggak bisa kayak dulu kayak gitu ya. eh Artinya dia masih sehat, dia secara akal dan secara keimanan masih sehat, masih ada sinyalnya untuk kembali lagi, untuk sembuh lagi, untuk normal lagi. Iya, iya, memang banyak. Saya juga dapati konten-konten kayak gitu ya. Eh, Kamu siapa gitu? Where are you? Who are you? Pakai musiknya, saya nggak tahu musiknya apa. Tapi dia bikin konten eh, masa lalunya taat misalnya, bahkan hafizoh atau apa. Terus sekarang lepas kerudung kayak gitu-gitu. Dan itu banyak, banyak. Teman-teman juga mungkin sudah dapat. Itu maksudnya apa? Kalau tanya itu maksudnya apa? Dia pengen kembali lagi, tapi ada hal-hal, ada rintangan-rintangan yang dia nggak bisa dia nggak bisa lewati itu, dan dia bingung keluarnya dari mana. Nah, itu barangkali teman-teman ada yang di fase itu, atau kenal orang yang di fase itu, maka dampingi itu dia. Atau kalau kita yang ada di fase itu, segera cari pendamping. Karena ketika kita berjuang sendiri, repot, susah. Walaupun sebenarnya motivasi terbesar itu dari internal kita ya. Motivasi eksternal sebanyak apapun, ribuan orang nyemangatin kita, kalau dari dalam kita Enggak, nggak Minanya ada enggak ada. berbuat baik, ya nggak bisa. Itu. Enggak Tapi ada. walaupun ribuan orang jatuhin kita, buat kita down, tapi kalau kitanya dari dalam memang Bisa. punya semangat, ya sudah, mau gimana Kalian lagi, juga kita bisa. akan berjalan gitu. Itu lebih ke kayak eh, literasi, dia punya mindset, dia punya percaya diri atau enggak, kayak gitu aja. Itu yang buat dia nanti balik lagi kayak ke dirinya yang dulu atau bahkan lebih baik. Itu dia cuma sekedar, bukan cuma sekedar ya, dia sedang merindukan kebaikan sebenarnya. Dan itu fitrah, fitrah kita kembali kepada itu, gitu. Kita rindu dengan hidup yang normal, yang nggak terkontaminasi dengan rusaknya zaman atau pergaulan dan seterusnya. Itu fitrah dan itu baik, dan harus dipenuhi panggilan iman itu, harus dipenuhi. Kalau bahasa kitanya hidayah ya, itu hidayah. Kalau nggak cepet-cepet diindahkan, nanti balik lagi, repot lagi. Dan saya punya teman banyak seperti itu. Eh, Bukan yang dari pesantren, tapi yang dari luar, teman-teman SD kayak gitu. Teman-teman yang dari luar ya, bukan dari pesantren. Yang dia pengen baik tapi susah, pengen ninggalin minuman keras, pergaulan kayak gitu, narkoba. Ada yang di penjara teman saya narkoba, teman SD. Gimana cara ninggalinnya susah. Dan memang perlu pendampingnya. Nggak bisa sendiri. Harus terus didampingi. Tentu pendampingannya sesama jenis saja ya. Nggak usah kita dampingi yang lawan jenis. Biar dia itu tugasnya teman sesama jenisnya. Kita dampingi teman-teman. Kalau yang laki-laki, perempuan ya perempuan gitu. Dikuatkan lagi, dimotivasiin lagi, dan perlu sabar memang kayak gitu. Teman-teman ingat nggak hadis di Riyadhus Shalihin, ketika ada orang yang udah ngebunuh 99 orang dan dia mau taubat, itu kan panggilan hati, dia pengen berubah lebih baik seperti dulu sebelum dia ngebunuh orang. Kemudian ketika dikasih tahu sama satu ahli ibadah, kalau kamu tuh nggak bisa berubah, nggak bisa diterima taubatnya, kan dia bunuh lagi gitu. Jadi 100 dia genap, 100 jiwa dia udah bunuh. Takhoyal, bayangin, 100 orang bunuh loh. Kita satu aja mungkin nggak pernah bunuh ya. Mudah-mudahan kita nggak pernah bunuh orang sampai akhir hidup kita. Dia udah 100 nyawa dia hilangkan. Dan ketika ketemu orang alim, dinasehati apa? Pergi dari kampungmu menuju kampung sana. Gitu. Dan meninggal di tengah jalan yang ternyata lebih dekat ke tujuannya, 1 jengkal. Dan diputuskan dia sebagai orang yang ahli surga. Wa may yakhrij min baitihi muhajiron summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ilallah. Orang yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju tempat yang lebih baik, tapi belum sampai tujuan dan sudah mati, maka sudah dihitung faqad waqa'a ajruhu alallah. Mati masuk surga.
Artinya coba kita tinggalkan circle kita yang sekarang. Kalau kita kerepotan nih, saya mau balik lagi ke yang dulu, saya kehilangan diri saya. Coba periksa teman-temannya, siapa yang di follow, siapa yang ada di kontak, siapa circle ring satunya tuh siapa. Berpengaruh banget teman-teman. As-sohib sahib kata pepatah Arab. Teman itu magnet, menarik dia. Kalau nggak kita yang ketarik, kalau nggak dia yang ketarik kita, kita ketarik dia. Betul-betul berpengaruh teman itu. Makanya jadi introvert di zaman ini mungkin sebuah opsi ya. Jadi orang yang murung, nggak banyak bergaul, mungkin bisa menyelamatkan. Tapi ya tadi pengaruhnya mungkin kecil ketika kita bergaul sama orang kan kita bisa mewarnai orang. Ya, iya. Tapi menjadi introvert mungkin salah satu opsinya untuk menyelamatkan uzlah gitu ya. Tapi jangan ya, kita nggak boleh uzlah semua nanti gimana caranya kebaikan tersampaikan. Artinya apa? Artinya coba perhatikan lingkungan kita. Barangkali niat kita tuh nggak cukup. Coba perhatikan lingkungan, keluar dari lingkungan kita yang sekarang, cari circle baru, tanpa kita belajar intensif sekalipun ketika orang sekitar kita itu baik dan itu kebawa kok. Dulu saya nggak usah, cukup. Gitu jawabannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam bishawab. Oke, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Ada Iya. di kolom komentar Ustaz, ada pertanyaan. Oh, Mohon izin Ustaz tanya oh ya. sebelumnya. Oke, bismillah. Dari Irgi Malang, Masya Allah, dari Malang nih, beliau jauh sekali. Masya Allah. Sebelumnya mohon Irgi. maaf, baru bergabung dikarenakan pulang kerja. Oke, Thayyib Hasan. Bagaimana amalan agar keturunan kita menjadi ahlul Quran atau anak solih berdasarkan nasihat dari orang tua dahulu, ustadz dan guru-guru di Al-Azhar yang pernah disampaikan kepada Ustadz Syahari. Jadi berdasarkan nasihat dari orang tua antum, Ustadz, dan para guru-guru di Al-Azhar yang pernah disampaikan kepada antum itu apa, Ustadz? Bagaimana cara kita mempunyai keturunan yang Quran atau anak yang solih? Pasti istrinya atau pasangannya juga ahlul juga atau bagaimana? Syukran. Baik. Eh, yang pertama, kesolihan itu tidak bisa diwariskan ya teman-teman. Keimanan atau keburukan itu tidak bisa diwariskan. Kita dapati bahwasanya Nabi Nuh bukan orang soleh lagi dia, Nabi malah, tapi anaknya durhaka. Dan kita juga dapati misalnya yang bertentangan dengan itu Fir'aun. Fir'aun kan manusia paling durjana di muka bumi ya, mengaku Tuhan dan segalanya. Tapi istrinya tetap bisa di atas kebaikan. Artinya nggak terwariskan kebaikan atau hidayah atau kesolehan itu nggak terwariskan, tapi bisa diusahakan. Kita bisa ikhtiar semaksimal mungkin. Nah, bagaimana apa yang kalau yang selama ini Anda dapati sih, ia tadi dari memilih pasangan. Jadi kalau mau punya keturunan yang baik, ya cari pasangannya yang baik gitu. Nanti kita kalau sevisi sama pasangan kita, satu jalan, akan mudah bergeraknya, berjalannya gitu dan membentuk generasi yang baik gitu. Dan gini teman-teman, soleh itu nggak cukup ya. Tapi itu standar utama. Jadi kalau ditanya punya anak yang soleh itu nggak cukup. Muslih harus bisa memperbaiki. Karena soleh itu untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kita bentuk dia muslih. Itulah kenapa kemudian ayat Qur'annya berbunyi Rabbana eh, 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 gimana yang doa min waja'alna lil muttaqina Rabbana hablana min azwajina dari pasangan dulu. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini banyak tafsirnya para ulama. Di antaranya apa? Di antaranya kelopak mata unta itu ada satu lapisan di mana dia bisa tertutup dan dia bisa tetap jalan. Di badai pasir itu, di badai gurun pasir itu, bulu mata atau kelopak mata, saya lupa. Dia bisa tertutup, akhirnya maksudnya debu nggak masuk mata dan dia di tengah-tengah badai itu bisa tetap jalan dan nggak nyasar, tetap sesuai tujuannya. Kata para ulama, kalau pasangannya azwaj yang pertama tadi sudah tepat dan kemudian punya visi misi hidup yang bagus itu, sebesar apapun rintangan, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun yang kemudian dihadapi di masyarakat, tetap dia bisa jalan keluarganya, tetap dia bisa
produktif, tetap dia bisa baik. Dan ayat akhirnya ini unik. Waja'alna lil muttaqina imama. Dia minta untuk dijadikan pemimpin untuk orang-orang bertakwa setelah punya keluarga yang baik. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin besar dari kaum muslimin itu, bahkan dari dunia, kalau dunia secara umum saya nggak tahu, tapi dari Islam, orang yang baik itu pemimpin yang baik ya. Imam yang baik, lil muttaqina imama. Imam yang baik itu terlahir dari keluarga yang baik. Ibunya baik, bapaknya baik. Lihat para ulama, para orang-orang besar terlahir dari keluarga yang baik. Bahkan ketika dia tidak punya bapak, banyak juga ulama yang yatim gitu. Nabi Muhammad SAW yatim piatu, terus kemudian ditinggal juga sama kakeknya, tinggal sama pamannya. Tapi Nabi Muhammad mah ada bani Robbi ya langsung. Tapi intinya keluarganya tuh baik gitu, bukan seperti masyarakat Quraisy pada umumnya pada saat itu ya, yang nyembah berhala, yang minum khamr, yang ikut pesta dan seterusnya. Keluarganya Nabi enggak, pamannya enggak. Gitu. Ketemunya sama orang-orang baik. Sahabat-sahabatnya ketika Nabi Muhammad muda itu juga sahabat-sahabatnya baik-baik sampai beliau eh, masuk dengan seperti ada sumpah pemuda gitu yang membela yang hak. Siapapun dia, kalau haknya terzolimi itu dia bela. Itu punya circle-circle positif dari kecilnya. Nah kayak gitu, itu intinya. Kalau mau membentuk keluarga yang atau melahirkan generasi yang baik, pilih pasangan yang baik dan lingkungan tadi ya. Fa'abawahu ayyumajjisani au yunasyirani au yuhawidani kan gitu. Semua bayi yang terlahir itu fitrah, pasti baik gitu. Tergantung bagaimana orang tuanya, apakah dibuat abawah itu nggak diartikan sebagai kedua orang tua walidain, tapi bagaimana orang-orang sekitarnya. Karena orang tuanya baik, tapi kemudian dia biarkan anaknya main, tidak dikontrol mainnya sama siapa. Sebaik apapun orang tuanya terpengaruh dia, kayak gitu. Jadi bagaimana semua yang di sekitar, khususnya anak-anak ya. Kalau kalau dia udah akil balik dia bisa dilepas, tapi ketika anak-anak itu butuh pendampingan lebih. Makanya ini juga kritik sebenarnya buat perempuan-perempuan zaman sekarang yang menganggap jadi ibu rumah tangga itu sebuah hal yang hina. Bahkan trennya kalau masakin suami itu babu di TikTok ya kan. Justru ketika bisa mendampingi anak lebih, itu hal yang sangat positif. Nabi Ibrahim pada saat itu di Palestina, beliau punya anak bersama istrinya di Mekah, tetap dikunjungi kok dari jarak. Dan pada saat itu nggak ada pesawat ya, pakai kuda, pakai unta, sebulan perjalanan baru sampai ketemu anaknya. Itu tetap ada perhatian. Maka kita yang tinggal serumah nanti sama anak kita tentu harus menyampaikan atau menyalurkan perhatian yang lebih. Itu perhatian, pendidikan, karena anak butuh dua sosok tadi. Gak cuma sosok ibu tapi sosok ayah juga. Kepemimpinan, pemikiran, itu kedewasaan itu biasa banyak diambil dari ayahnya, ilmu gitu. Kalau dari ibu hal-hal yang bersifat kasih sayang, rahmat gitu ya. Mau cari ketenangan ke ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fiik tadi ya. Terima kasih kepada Ahi Irgi yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon doanya juga Ustadz, katanya di bulan Ramadan ini akan segera melahirkan istri beliau, insya Allah. Siap, didoakan nanti insya Allah di akhir majelis. Baik, teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi ini di akhir sebelum diberikan istimbat rasanya ya. Kesimpulan, kalau kadang istimbat itu keinget muhadharah, Ustaz. Ya Allah. Sering diberikan istimbat tapi kita takut tuh istimbat bahasa Arab gimana gitu ya. Aduh, Masya Allah. Ayo, boleh teman-teman di akhir nih ada pertanyaan dari tadi Ustadz Irgi sudah, Ustazah Lilim, Ustazah Sayyidina Iklimah. Allah, ini teman-teman nih, Alhamdulillah Ustadz Bakti ini sudah berjalan selama 2 tahun 3 tahun ini. Alhamdulillah Ramadan series ini sudah 2 tahun berjalan. Alhamdulillah juga antusiasnya dari teman-teman, Masya Allah, berkhusus dari teman-teman pengurus bakti, Renaissance, dari Alhamdulillah nih, dari teman-teman luar juga yang antusias sangat tinggi
dan teman-teman angkatan kita ini mempunyai semangat tinggi untuk menjadi pemuda dan pemudi yang berusaha bermanfaat, Ustaz. Makanya dibuatkan bakti, dibikin organisasi khusus biar kemanfaatannya itu dikelola. Jadi dikumpulin orang-orang yang kata antum tadi itu di bidangnya masing-masing, ada yang di editingnya, ada di humasnya dan sebagaimananya, dan juga ada khusus pemateri-pemateri yang memang dia belajar tentang tahiyat atau syariah dan sebagaimananya. Kumpulkan jadi satu bakti. Ya, mungkin singkat dari bakti perjalanan seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Mohon doanya juga nih buat teman-teman bakti biar istiqomah. Bukan di Ramadan doang nih, buat kedepannya bisa berbuat yang bisa bermanfaat untuk semua umat. Amin. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi di akhir, Ustadz Hidayat, Ustazah Tiara, Ustazah Wilda, Ustazah Salma mungkin mau bertanya? Kalau Ustazah Susilawati ingin bertanya, langsung resen aja atau langsung tanya. Berarti bakti ini bergeraknya di bidang seperti apa? Basnas kah? Apa gimana? Jadi bakti ini Zat di bidang sosial khususnya Zat. Ya, pada bidang sosial khusus tentang kemanusiaan, eh, bencana alam, terus juga ketika bulan Ramadan ini zakat, sodako. Kalau zakat kita belum menerima Zat, tapi sodako kita salurkan ya kepada teman-teman, berbagi takjil. Terus kita buat workshop juga Zat untuk meningkatkan skill individu-individu masing-masing dengan alhamdulillah gratis Zat. Tidak ada pungut biaya atau ditekankan, tapi kalau ingin mempunyai apa tuh mau bersedekah tafadhol. Nah, kemarin juga kita pas di Cianjur, pas ketika gempa Cianjur, alhamdulillah teman-teman bakti juga sedikitnya berada di sana membantu teman-teman saudara-saudara kita yang kena musibah. Seperti itu, Sat. Berarti kalian kayak ini ya, kayak eh, mengumpulkan ada orang-orang yang mau berdonasi, dia berdonasi ke lewat jalur bakti, nanti kemudian misal sebulan sekali apa gimana itu kumpul orang-orangnya terus ke panti asuhan atau ke menyalurkan gitu ya. Betul, Sat. Bagus, Menjadi positif. wasilah. Mudah-mudahan amanah nih teman-teman. Kita niatnya biar teman-teman Renaissance bakti semuanya bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat itunya intinya. Sat. Hmm, Eh, mungkin pertanyaan terakhir ya dari anak pribadi, mungkin Zat ya. Bagaimana Zat kita nih sebagai anak muda sekarang, pemuda dan pemudi sekarang ini biar karena peradaban Islam tuh kemarin kita belajar tentang peradaban Islam sama Ustaz terlalu Muhammad Hayi. Beliau sekarang di Turki, Zat, Insya Allah, sama Ustaz Haikal. Salah satu eh, mundurnya peradaban Islam itu adalah kita tuh orangnya iya. nggak percaya diri tentang apapun yang ada di diri kita sendiri deh, nggak pedean. Makanya banyak kasus-kasus bunuh diri, bahasanya kalau zaman sekarang insecure. Zat. Nah, bagaimana sih saat kita melawan itu sebagai pemuda-pemudi agar kita tuh pede? Pedenya apa? Pede berbuat baik, pede berniat baik, pede melakukan yang baik, pede dalam syiar yang baik. Jadi nggak kayak FOMO-FOMO doang. Tapi kalau menurut saya FOMO dalam kebaikan itu Ya, menurut saya anak baik. mainnya di sebelah situ. Pintar, ini sebelah sini. Formanya itu Mainannya mungkin dirapikan dulu. Mainannya siapa tadi yang main? Sebelah situ Abang Malik.
Kamu kan mau nanti boleh, tapi sebelah sini lainnya ya. Nah, bapak anak Ya saya mungkin boleh di mute dulu. Ih, ganteng banget kok gue screenshot. sebelah sini, Gemes banget. sebelah sini pengen. Kalau kemarin sebelah sini boleh, ya. Dari admin mungkin bisa di mute. Ustaz Hidayat. Hidayat. Maaf ya, beberapa lampunya ternyata cuma 2. Ah, jelek. Oh, di luar enggak? Buat nanti, Bu. Nanti aja, oke. Belum mulai, kita doa dulu, ngomong dulu sedikit. Hari terakhir kita Bunda menyambut ada yang mau mudik, di rumah. Start username Hijrah mungkin bisa di mute dulu. Terima kasih. Udah pulang tuh, oke. Di Nabila Hijrah boleh di mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, maaf Ustaz, iklan sedikit tadi. Ya maksudnya bagaimana kita biar pede Ustaz, untuk berbuat baik, biar pede untuk dalam bersiarkan yang baik, ngepost yang baik, biar nggak dikata lihat, ah so-so banget lu Ya, ngepost-post kayak gitu. Ya, pokoknya biar kita tuh pede Ustaz, biar peradaban Islam ini naik lagi. Oke, Toib, syukran Ustaz. Assalamualaikum. iya baik. Kita kan masing-masing punya ini ya teman-teman, punya latar belakang, background yang berbeda-beda, dan orang yang di sekitar kita pun beda-beda. Barangkali circle ada yang circle-nya orang-orang yang gaul, orang-orang yang main, orang-orang yang asyik, gitu. Ada orang circle-nya orang-orang khusyuk. Ada yang ya dia hidupnya lurus-lurus aja, nggak yang suka jalan-jalan, main-main, nggak suka nongkrong-nongkrong, bahkan sekadar ke kafe, masjid majelis, ya gitu-gitu. Kalau jalan-jalan pun cuma buat tafakur kayak gitu. Ada macam-macam lah circle orang gitu. Tingkat kepedean ini juga bisa menyesuaikan dengan orang yang di sekitar kita. Gini teman-teman, secara umumnya untuk meningkatkan percaya diri itu bisa lewat satu, yang pertama kita tahu keutamaan apa yang mau kita laksanakan. Artinya kalau misal tadi teman-teman dari bakti misalnya bergeraknya di bidang infak gitu ya, menyalurkan sedekah, maka turunkan tuh apa keutamaan daripada bersedekah atau menjadi amilnya ya, menjadi wasilahnya, sehingga ketika kita tahu keutamaan fadilah dari apa yang ingin kita kerjakan, semangat otomatis itu atau minimal kita ada perasaan rugi nih kalau gua nggak jalanin, rugi nih kalau gua tinggalin, kayak gitu. Jadi yang pertama, kalau mau semangat, ini juga sebenarnya saya Pak Kiai, kita ketahuin apa keutamaan di balik amalan atau pekerjaan atau aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita berusaha Wan, tidak diul saya, mohon di mute dulu. Dida dia ulah ayah jadi mute-nya. Baik, lanjut. Tapi kedengaran ya, suaranya aman ya. Aman nggak suara? Aman Ustaz, boleh aman. Aman ya. Mudah-mudahan terdengar jelas. Kemudian selanjutnya ada kita tutup kuping, tutup mata juga bahkan dari apa yang orang lemparkan kepada kita, dari komentar-komentar itu. Gini teman-teman, sebaik apapun kita berbuat, itu pasti ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang nyinyir gitu ya. Itu udah normalnya manusia. Tinggal kita kemudian berkaca begini. Kalau kita dibenci, kalau kita dinyinyiri, kalau kita dipandang
eh, tidak baik sama orang yang dalam tanda kutip tidak baik, maka berarti kita dalam keadaan baik. Tapi kalau kita tidak disukai, kita dijauhi, kita dikritik sama orang yang baik, berarti kita lagi tidak baik. Tinggal kita lihat kita diperlakukan seperti itu sama siapa, gitu. Dan kita nggak bisa bungkam semua mulut orang untuk berhenti mengomentari kita, atau kita nggak bisa ngatur jari-jari mereka, kan nggak bisa, ya mustahil gitu. Kita cuma bisa latih respon kita terhadap apa yang kita terima. Kita posting sesuatu, kita lakukan sesuatu, kita apalah yang sekiranya nanti punya potensi dapat kritik dari orang-orang yang misalnya belum belajar atau apa, ria lu, apa lu sombong, begini lu dan segala macam. Tinggal kita latih respon kita menghadapi seperti itu seperti apa. Saya pribadi beberapa kali kan ikut komentar menjadi netizen di kolom-kolom komentar di Instagram karena saya nggak punya TikTok. Ada kadang-kadang postingan yang perlu disampaikan kritik, ada yang perlu disampaikan secara baik, ada yang perlu dengan sindiran, teguran, dan segala macam. Dan itu banyak pro kontranya. Ada yang mencaci maki, ada yang apa. Dan jelas saya nggak kenal mereka, mereka nggak kenal saya, gitu. Di awal-awal dulu nggak seneng rasanya gitu. Tapi setelah beberapa kali dapat itu dan belajar, oh iya, ngapain perlu repot, ngapain perlu ini? Toh orang tuh akan lupa sehari, bahkan mungkin nggak nyampe sehari itu udah lupa apa yang kita lakuin. Dia habis naruh komentar gitu udah, dia rebahan, dia ngerokok, dia apa, dia main, dia apa yang dia tulis itu dia nggak inget lagi. Dan kita kalau dapat itu kemudian dipikirin, rugi banget kita. Dia ngetik itu barangkali cuma modal 1 MB 2 MB buat nulis komentar yang jelek itu ke kita, dan kita pikirkan itu bahkan sampai mungkin berhari-hari, betapa ruginya. Bagaimana dia bisa meninggalkan kepeduliannya sebegitu cepat, kita juga tinggalkan kepedulian itu secepat mungkin dan nggak usah peduliin. Kalau kata Imam Syafi'i ke muridnya Imam Robi, ridhon nasi ghayatun la tudrok. Kepuasan manusia semua orang itu nggak bisa kita capai. Waridullah goyatun la tutrok. Dan kepuasan Allah, ridho Allah itu sesuatu yang nggak boleh kita tinggalkan. Harus kita capai. Adrik mala yutrok, watruk mala yudrok. Silahkan capai yang nggak boleh kalian tinggalkan. Maksudnya ridho Allah tuh kan nggak boleh ditinggalkan. Capai itu. Dan tinggalkan yang nggak bisa kalian capai. Ridho manusia, kepuasan manusia, cinta manusia semuanya kepada kita ketika kita melakukan kebaikan. Itu kan nggak bisa dicapai. Ya udah tinggalin. Artinya nggak usah berharap sedikit pun. Perkara nanti ada orang yang sanjung, perkara nanti ada orang yang apresiasi karena kita berbuat baik, karena kita apalah misalnya melakukan dobrakan-dobrakan itu oke, sunatullah. Di sisi lain misalnya ada yang nyinyir, ada yang nganggap kita berlebihan, ada yang nganggap kita apa. Ya sudah, kalau kata orang-orang dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang kan gitu. Karena begitu tadilah orang. Nggak ada yang bisa 100%. Bahkan orang yang sudah belajar sekalipun. Gitu. Suka saling saling teman-teman bisa perhatikan lah asatid ustadz-ustadz itu para masyayikh. Mereka counter ini dan kadang di luar batas, bukan di ranah ilmiah. Hanya sekedar untuk eh, menunjukkan bahwa oh inilah yang benar apa segala macam dengan cara-cara yang salah. Itu banyak terjadi. Orang yang sudah belajar sekalipun. Apalagi orang yang nggak belajar, sama nama aja ngomongnya mulutnya, ketikannya. Maka tinggalkan saja. Gitu ya. Pede nanti kita. Gitu mungkin. Ustaz Ya, Akbar. barakallahu fiik ya Ustaz. Insyaallah. Salam jazakallah khair. Oke, teman-teman, mungkin alhamdulillah Ustaz sudah. Akbar mohon. Ya, Ustaz. Saya tidak merekomendasikan 100%, tapi buku ini barangkali bisa dibaca. Ini ada, mungkin teman-teman udah tahu juga. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ditulis sama Mark Manson. Ini nggak saya rekomendasikan 100% ya. Tapi mungkin bisa jadi bacaan. Dan jangan ditelan mentah-mentah ya, karena ada poin-poin yang nggak sesuai sama ajaran kita, sama syariat kita. Eh, Bersikap bodoh amat itu penting.
Dan saya beberapa kali dapati ada konten kreator dia joget-joget di lampu merah, dia goyang-goyang di pasar di apa dan dia sambil bilang semua orang tuh nggak ada yang peduli sama lo gitu. Semua orang tuh punya kesibukannya masing-masing. Dia punya hidupnya masing-masing gitu. Dan orang mungkin lihat kita sekarang dia akan teringat 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan. Habis itu dia lupa dia mungkin mau ke kantor, dia mau ke rumah, dia ada sekolah, dia ada kuliah, dia ada tugas, dia ada kegiatan gitu. Jadi lakuin aja, nggak usah minder. Orang yang kepedean itu apa namanya? Orang yang minder, orang yang anggap dirinya diperhatiin, justru itulah orang yang kepedean sebenarnya. Itu dianggap orang tuh dunia tuh memperhatikan dia. Padahal enggak, orang punya hidupnya masing-masing. Gitu. Jadi mau beraktivitas bahkan di lingkup sosial sekalipun di luar outdoor itu ya sudah lakukan saja kalau memang itu kebaikan dan jangan jangan bukan bukan jangan mempedulikan ya. Kalau nggak mempedulikan nanti seperti anti kritik sedikit pun. Lebih tepatnya eh, jangan risau dengan komentar-komentar. Tinggal disaring dan difilter. Kalau memang itu kritik dan saran yang membangun, ya kita terima, jangan tutup kuping. Tapi kalau sekedar cibiran, nyinyiran, dan kita introspeksi, enggak kok yang saya lakukan tuh lurus aja, bener aja, ya sudah, tidak usah diambil pusing, gitu ya. Lanjut Ustaz Akbar, mohon maaf kepotong tadi. Mohon saja, insya Allah. Barakallahu fiik. Mohon saja untuk sebelum kita menutup teman-teman nih. Alhamdulillah kajian pada hari ini di 18 Ramadan eh, sudah selesai dari rangkaian-rangkaian tadi. Beliau sudah memaparkan tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang berapa nabi, berapa pemuda-pemuda, Nabi Isa, Nabi Yahya, jelaskan bahwasanya mereka seorang pemuda-pemuda dan juga di dalam surah Al-Kahfi ada pemuda Al-Kahfi ya. Dijelaskan di situ juga dari bagaimana kita eh, atau berjihad, bersyiar dengan bidang kita masing-masing. Jadi teman-teman semuanya kita mohon kesimpulannya dari antum Ustaz dan mohon doanya nih untuk kita semuanya para pemuda dan pemudi agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan kita bukan hanya di dunia, tapi pertemanan kita kelak di yaumil kiamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Zat untuk memberikan kesimpulan, nasihat terakhir dan doa. Baik, saya kira teman-teman semua masing-masing dari kalian bisa menarik istinbat atau kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Tapi mungkin sebagai closing statement ya, kalimat penutup, saya ingin apa namanya memberi, bukan memberikan, lebih tepatnya sharing terhadap apa yang sudah saya jalani. Karena saya ini kan semenjak 2022 akhir itu terjun ke dunia dakwah online gitu ya. Di mana orang-orang yang masuk sini 95% itu anak-anak muda, anak-anak remaja, putra-putri dari usia SMP paling kecilnya sampai kuliahan S1 yang mereka ingin belajar agama tapi tidak punya kesempatan mondok. Artinya orang-orang hijrah lah, anak-anak muda hijrah lah lebih tepat. Nah itu saya dapati banyak sekali problemnya gitu. Dari Instagram yang dulu sebelum ke Bennett karena saya bawel seputar Palestina akhirnya ke Bennett sampai Instagram yang sekarang yang baru. Walaupun sekarang saya sudah batasi betul. Kalau dulu luar biasa itu undang. Sampai sekarang sebenarnya kalau nggak dibatasi mungkin seminggu saya bisa ngisi 5 kajian atau 5 hari itu 6 hari 4 hari itu kalau nggak dibatasin. Tapi karena saya sadar kapasitas sekarang waktunya untuk belajar bukan apa mengajar ya. Jadi saya batasi mungkin 1 atau 2 atau di majelis sendiri ngisinya gitu. Jadi sekarang jarang ngisi. Intinya saya dapati aduan banyak sekali anak-anak muda itu yang nggak saya dapati sebelumnya ketika di Darun Najah atau setelah lulus dari Darun Najah dan ngabdi di Yayasan Quran. Itu kan lingkupnya kalau kalau bahasa Pak Yai dari eh, Andalus itu al-khawas wal khawas. Orang-orang khusus sama orang-orang khusus. Teman-teman di pesantren itu
gurunya paham agama, kaliannya memang dididik untuk belajar agama atau belajar akhlak lah. Secara umum memperbaiki diri lah. Itu nggak repot. Ngajar di pesantren itu nggak repot. Santri melanggar dikasih hukuman, misalnya botak atau kerudung pelangi, lollipop segala macam. Ada sanksinya jelas. Tapi kalau di masyarakat kan nggak bisa. Kalau di pesantren itu memang sudah memang rumahnya, wadah yang ngebentuk pendidikan yang baik. Nah ini di luar ini macam-macam problemnya teman-teman. Ini cerita berarti ya. Ada yang hamil di luar nikah. Bukan ada, banyak. Ada yang tampangnya ustadz juga ngisi kajian juga tapi ngajak tidur jamaahnya. Ada aduannya. Bahkan fotonya dikirim ke saya. Bahkan saya pernah kolaborasi ngisi kajian bareng ustadz itu. Ada yang narkoba. Ada yang udah nikah. Punya masalah sama pasangannya di rumah tangganya. Dan kompleks sekali. Ada yang karena anak, ada yang karena judul suaminya, ada yang selingkuh, ada luas sekali, banyak sekali masalah yang nggak didapati dulu di dunia pesantren. Yang mungkin di dunia pesantren masalahnya santri kabur, santri tidur, santri malas, asrama kotor, hanya itu kan masalah kita di pesantren. Dan di luar tuh sedemikian rupa masalahnya. Nah teman-teman, sadar atau nggak sadar, atau mungkin bahkan di antara kita ada yang mengalami problem tertentu, atau mungkin keluarganya. Sadar atau nggak sadar, di sekitaran kita itu orang-orang seperti itu ada, gitu. Dan yang hadir di hadapan kita, yang muncul di hadapan kita, itu casing luarnya secara umum. Kita ketemu orang, dia ramah, dia senyum. Kita nggak tahu, mungkin dia di rumahnya masalahnya itu. Tapi dia hadir sama kita di sini misalnya Zoom atau apa dengan wajah ceria, dengan emoji-emoji yang ceria ketika di grup dan seterusnya. Maksud saya gini, ketika kita ingin, tadi kan ini kita lagi membahas masalah seperti seakan-akan kita menggebu-gebu banget ingin menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan atau melakukan kebaikan secara umumnya gitu ya, kepada halayak luas sebagai anak muda berperan gitu. Kita juga perlu memperhatikan ada namanya fikih dakwah tadi. Nggak semua orang itu berada di satu standar yang sama seperti di pesantren. Harus bangun jam sekian, berangkat ke masjid setengah jam sebelum azan. Itu standar di pesantren. Semua harus standarnya itu. Ada peraturan. Tapi di luar tuh enggak. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin terjun atau ketika ingin berinteraksi dengan sosial itu adalah bagaimana background orang. Dan kita nggak bisa cepat-cepat bersikap seperti ini ke orang ini gitu. Nggak bisa. Hati-hati, pantau, pelajari. Jangan sangat cepat menjudge atau menghakimi atau langsung ngasih komentar, langsung ngasih kritikan, langsung ngasih koreksi kepada orang. Yang barangkali justru ketika kita sampaikan itu niat kita baik, malah dia mental. Dia anggap apa sih ini orang so asik, nyalah-nyalahin apa sih ini orang begini kayak gitu. Enggak. Iya, kalau dia bisa nerima bagus. Tapi background orang kan beda-beda tadi ya. Mungkin dia ada masalah di rumahnya, mungkin dia ada ini dan itu yang nggak bisa serta-merta kita sampaikan kepada dia poin baiknya tuh seperti ini, salahnya seperti ini. Atau ketika ada yang ngadu, gimana kita belajar kemudian yang pertama mendoakan dulu semoga masalahnya selesai terangkat. Kemudian kita runtut, bahkan mungkin bisa bersesi-sesi itu apa konsultasinya. Dia di rumahnya seperti ini, orang tuanya ini, suaminya begini, circle-nya nggak ada orang-orang baik, repot. Orang kayak gini nggak bisa langsung kita tanamkan kepada diri. Begitu dosa, kamu gini nggak perlu suhbah, perlu pendampingan, perlu kemudian perhatian dalam tanda kutip, kita jaga betul perasaannya, pelan-pelan, kayak gitu ya teman-teman ya. Karena karena yang sering saya pribadi dapati di dai-dai muda itu langsung judge aja. Ada orang tanya gini langsung, oh itu nggak boleh gini gini gini, oh, bikin konten segala macam. Jadi eh, niat baik tapi dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Makanya ada kemudian fiqhud dakwah. Ada kalau di kuliah Usuluddin di Fakultas Usuluddin di Azhar ini bahkan ada subjudul atau diktat kuliah tersendiri khotobah. Bahkan cara ngomong tuh diatur. Cara ngomong sama orang tuh diatur. Jadi gitu teman-teman ya.
Bagus kita semua bergerak di bidang hal-hal yang baik, yang positif, apapun itu, masalah pengajaran, masalah sosial, tapi juga kita perlu pahami problematika yang terjadi di masyarakat. Orang yang ketemu sama kita casingnya sama, dia ramah, dia senyum, dia ini, kita nggak tahu masalah apa yang di balik itu semua, dan kita nggak bisa taruh standar yang sama tuh nggak bisa. Harus bijak, betul-betul harus bijak, betul-betul harus bijak. Makanya kenapa kemudian belajar itu lebih penting daripada belajar, bukan bukan berarti belajar ilmu nggak penting. Karena kadang gini teman-teman, ada orang ilmunya sedikit, dia nggak ngaji, nggak alim, tapi dia bisa masuk ke lapisan masyarakat itu dan lebih diterima dan bisa lebih punya pengaruh. Ada orang yang alim, bahkan profesor, doktor mungkin, mungkin, tapi dia nggak bisa caranya baur sama masyarakat, dia nggak bisa mendapatkan hati dalam tanda kutip orang-orang sekitarnya, ilmunya jadi bumerang buat dia gitu. Dianggapnya Islam nggak asik. Justru dia buat orang lain lari dari Islam. Orang lain lari dari Quran gara-gara dia. Padahal dia alim. Nah, begitulah pentingnya kita belajar ilmu sosial juga. Nah, gitu ya. Supaya bisa diterima di masyarakat. Khususnya anak-anak muda. Kalian itu saya yakin. Circle-nya tuh pasti juga sama. Baur kayak gitu. Dan kita kan kadang-kadang punya rasa kikuk. Mau nampakin misalnya azan mau ke masjid langsung atau apa misalnya ada orang yang dengan nyamannya bawa ceweknya apa gimana. Kadang-kadang kita berpikir gimana caranya nih supaya masuknya itu. Ah gitu itu perlu ada rasa kayak gitu. Enggak serta-merta, nggak boleh dosa nih haram nih begini. Gitu ya teman-teman ya. Bijak-bijak. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan tadi kita doa juga untuk bakti. Semoga dawam ya kebaikannya, komunitasnya, organisasinya ya. Dawam kebaikannya, kemudian juga istrinya teman kita tadi Irgi, mudah-mudahan lancar proses persalinannya. Selamat bayi dan ibunya diberikan kebaikan. Semua kita khususnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mintakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk aspek dunia kita ya. Dan orang tua kita, keluarga kita, guru kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin secara umum yang masih hidup. Ini kita minta buat kita semua kesehatan jasmani rohani, kelancaran dalam rezeki, kemudahan dalam urusan, futuh dalam belajar, penerimaan juga di masyarakat, kita bisa ngamalin, nggak repot-repot. Karena kalau kita belajar dan kita nggak bisa ngamalin juga rasanya kayak sia-sia aja kayak gitu kan. Semuanya ya, kita doa secara umumnya untuk Indonesia agar lebih baik dari pemerintahannya. Allah berikan taufik para pemangku kebijakan itu, Allah berikan petunjuk dalam mengambil kebijakannya. Moralitas rakyatnya juga semoga baik. Kita mintakan, kita doakan yang belum tersampaikan kepadanya hidayah akan sampai kepadanya hidayah dan seterusnya. Intinya kebaikan dunia kita mintakan semua. Dan untuk yang sudah mendahului kita, orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, keluarga secara umum, sahabat, guru secara umum, kaum muslimin secara umum, agar Allah berikan alam barzakh yang baik kepada mereka ya, raudhah min riyadil jannah, dan kelak dibangkitkan bersama zumratus solihin, bersama para anbiya, bersama para mursalin, dan kelak juga dipertemukan bersama kita kembali fi jannati naim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah jadikan perjumpaan kami pada kesempatan kali ini perjumpaan yang Engkau berikan rahmat, Engkau berikan cinta, Engkau berikan ridho, Engkau berikan keberkahan dan kebaikan. Dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang tetap terjaga hubungan baiknya. Allahumma inna nastaudi'uka ma sami'na wa ma ta'alamnahu farudduhu lana inda hajatina ilaih. Ya Allah kami nitip kepadamu apa yang telah kami dengar dalam sharing ini dan apa yang telah kami pelajari. Dan tolong kembalikan ilmunya kepada kami ketika kami butuh untuk kami amalkan atau untuk kami sampaikan kepada yang lain sehingga menjadi jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Akbar. Baik, terima kasih kepada Ustadz Akhi Januar yang sudah memberikan ceramahnya, ilmunya untuk kita semuanya, nasihat serta doa terakhir. Semoga
apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan kali ini, semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya ini derajat muttaqin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin, mungkin Ustadz mau nutup dulu, atau langsung saya tutup? Ya, baik. Makasih sekali lagi Ana pribadi sampaikan kepada Ustadz Akbar ya sudah memandu acara dengan sangat sempurna. Teman-teman dari alumni 2021 secara umumnya, Ustadz Hidayat, sehat-sehat antum. Ya, teman-teman yang lain yang dari Putri, mohon maaf, mungkin kita nggak kenal banyak ya. Itu yang di Dan dalamnya banyak banget. terima kasih semuanya yang sudah hadir, sudah datang juga. Lancar selalu urusan kalian, sehat selalu semuanya. Maaf barangkali ada kesalahan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan tolong jangan lupakan saya dalam doa-doa baik kalian ya. Oh, Ustadz Irgi yang tadi bertanya. Ini sahabat saya, teman-teman. Oh, Allah ya barik. Jazakallah jazana wa iyyakum. Oke, kalau gitu Ustadz Akbar ya, kita cukupkan. Ana pribadi pamit undur diri dengan doa kifaratul majelis kita baca bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, jangan keluar dulu karena kita ada sesi fotoan Ustadz. Ya, Oh, siap. dokumentasi. Kalau kata kita anak pondok tuh al-muhim taswir Ustadz. Insyaallah. Mungkin saya tutup dulu sebentar. Kayak mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh teman-teman yang belum pakai jilbab dipakai dulu jilbabnya, ya kan? Yang masih seperti apa lagi di jalan nggak apa-apa, boleh kita sebentar nih. Ya, mungkin ini bukti di dunia ada dokumentasi, bukti di akhirat udah dicatat sama malaikat. Eta ya. Eh, Oke, mungkin 1 menit nih saat mungkin teman-teman yang Ya, lagi mungkin siap-siap dulu kan kalau wanita tuh harus disiap-siap dulu Zat, ya. hmm, ada Dede Gemoy akun Eka Ahmad Dianti. Siapa ini? Insya Allah. Insya Allah.